Ya teman-teman, kembali bersama saya Mas Danu di channel Danupedia. Di sesi 2 ini, di part 2, saya coba akan menelusuri bagian-bagian lain di pabrik ini. Karena tuh pabriknya tuh luas banget. Kita coba explore ya. Kita akan lihat makhluk halus apa saja yang ada di dalam sana yang sudah menunggu kita. Pokoknya terus saksikan Danupedia, karena saya bisa melihat apa yang Anda tidak bisa lihat. Let's go. Ya, kali ini saya melakukan penelusuran sendiri, gak ditemanin sama Sugeng karena katanya Sugeng lagi ada urusan, sehingga dia nggak bisa nemenin saya dalam penelusuran pada malam hari ini ya. Oke, ini di bawah saya ketemu kamar mandi. Ada kamar mandi. Ini tempatnya kayak penginapan gitu ya, kayak mes karyawan yang tinggal di sini. Cuma mesnya juga nggak terlalu besar-besar banget sih. Coba di sini kita ada tangga. Coba kita naik tangga ya, atau mau nelusurin ke bawah dulu. Cuma kalau di bawah itu sempit ya. Ini cuma ada, ini kayaknya musola ya, tempat ibadah lah. Terus ini apa ya? Aku nggak tahu ini ruangan apa. Pokoknya yang jelas itu dapur dan ini kamar mandi. Lebih seruan yang ada di atas ya. Coba kita naik ke atas, dan akses buat ke atas itu satu-satunya itu cuma bisa lewat tangga. Oke? Jadi let's go. Assalamualaikum. Ya, ini adalah kondisi ruangan ya, yang diduga merupakan mes ataupun tempat tinggal karyawan pabrik di sini. Jadi mereka diberi kesempatan untuk bisa tinggal di sini, dan kondisinya juga udah apa ya, udah nggak layak lah ya untuk bisa dibilang mes, karena udah ditinggalin selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun lamanya teman-teman. Di sini plafonnya juga udah nggak ada, cuma tinggal kerangka-kerangkanya doang. Tapi kalau untuk genteng itu masih bagus, ya. Oke. Di sini aku kayak apa ya? Kalau teman-teman nonton yang part 1, itu aku sempat melihat juga sosok pocong. Jadi pocong tuh terkenal sama yang namanya keusilannya. Ya, pocong itu terkenal banget. Dia sering usil, sering gangguin manusia, sering apa ya? Menunjukkan eksistensinya langsung di depan manusia gitu. Dan pocong yang kita lihat di ruangan sebelah sana, di sektor yang sebelah sana ya, gedung sebelah sana, itu ternyata dia ngikutin kita. Kenapa saya bisa tahu? Karena bau amisnya tuh masih terasa sampai sekarang. Ini lagi, kenapa ya? Senternya error. Oke. Masih terasa. Coba kita akan melakukan penelusuran lebih dalam. Oke. Oke.
Teman-teman, dari tadi tuh kita selalu sibuk untuk nge-review bagian dalam dari pabrik ini, sampai kita lupa untuk review juga di luarnya tuh kayak apa. Jadi di sini aku ngelihat ada satu sosok, kita sebutnya apa ya, genderuwo. Genderuwo ini badannya besar ya, badannya besar, dia berbulu, dimana otot lengannya itu besar sekali. Warnanya itu apa ya, unik, perpaduan antara warna hitam sama warna abu-abu. Jadi dari bawah ke kaki itu warnanya hitam, sampai sini atasnya itu warnanya abu-abu silver gitu loh, abu-abu silver. Matanya besar, melotot, mulutnya juga besar, dimana ada taring di sini mencuat, ada dua, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, gitu. Balik, satu sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Dan tangannya itu hampir sepanjang badannya, gitu, hampir sepanjang badannya. Jadi kalau manusia kan mungkin cuma setengah ya kita ibaratkan cuma setengah badan aja. Kalau dia tuh sampai bisa kayak gini loh, hampir tangannya tuh, panjang tangannya tuh hampir menyentuh kakinya, telapak kakinya. Ini besar banget teman-teman. Seluruh badannya itu berbulu, kupingnya berbulu, kepalanya berbulu, semuanya berbulu. Mungkin kalau teman-teman tahu sosok mitologi Yeti, bentuknya seperti itu, cuma kalau genderuwo ini lebih besar lagi. Saya coba buat komunikasi ke sosok ini, sosok genderuwo ini. Cuma dia enggan memberikan informasi. Dia cuma mengatakan dia ada di tempat ini sudah dari lama, dan udah ibaratnya udah jadi penduduk asli sini lah. Jadi genderuwo ini bisa dikatakan sebagai penduduk tetap selain manusia. Dia juga penduduk tetap yang ada di tempat ini. Oke, itu aja sih. Nggak banyak informasi yang bisa saya gali dari dia, karena memang dari awal sudah tidak bersikap kooperatif. Oke. Tapi kalau boleh jujur ya, semenjak dari awal tuh kayak apa ya, tempat ini tuh kayak ada kubahnya gitu loh. Kubahnya tuh gede banget, hampir melingkupi keseluruhan dari wilayah ataupun bangunan ini. Kubahnya ini kubah yang transparan ya, tapi kalau orang bisa melihat secara mata kebatinan, itu merupakan kubah energi. Jadi semacam kayak energi yang menyelimuti kubah tersebut, dimana energi itu menandakan bahwa di sini pernah ada perang, pernah ada semacam perlawanan. Ibarat kalau perang itu ya pasti ya kita ngelewatin daerah perang, walaupun udah bertahun-tahun lamanya, itu kita masih ngerasa atmosfer kengerian dari perang tersebut, dari kejadian tersebut. Sama, kurang lebih kayak gitulah analoginya. Jadi dulu pernah ada suatu perang di sini, makhluk halus
yang ada di tempat ini perang. Kemudian mereka yang kalah, mereka yang tewas. Oh, sampai sini doang ya ternyata. Di bawah. Di bawah cuma gitu doang. Pocongnya yang tadi. Kirain tadi nyambung loh. Ya ini beda. Oh dia ada tangga, cuma tangganya tuh lihat deh. Kayak berhenti di tengah gitu loh. Kita mau naik juga susah ini. Gimana ini cara naiknya? Gak usah naik ya. Kita ngeliat dari luar aja. Aku ngeliat di situ kayak ada seseorang deh. Ada seseorang berdiri, ya. Udah sekitar umur. Nah dia tuh kayak berdiri di pinggir jeruji itu, di besi itu, pagar besi itu. Dia ngeliatin kita, teman-teman. Dia ngeliatin kita. Dia bapak-bapak gitu ya. Dia pakai jaket, tapi jaketnya tuh nggak kayak jaket bomber gitu, tapi nggak ditutup. Bajunya putih, baju putih, kemudian pakai celana panjang. Tapi celana panjangnya tuh kayak motif apa ya? Kayak motif batik gitu loh. Apa ya? Kalau orang Betawi ya, mungkin teman-teman yang dari Jakarta tahulah celana yang ada motif khas daerah Jakarta. Baju putih, pakai jaket, cuma jaketnya tuh nggak ditutup rapat, kayak gini lah bentuknya. Sambil megang sesuatu di tangannya. Kayak pentungan gitu loh. Sesuatu kayak pentungan. Pentungan hansip. Umurnya sih belum terlalu tua, antara, kalau aku boleh taksir, sekitar 30 atau 40 tahunan. Sekitar umur-umur segitu. Dan tampaknya sosok yang ada di sini adalah salah satu pegawai di pabrik ini. Coba ya, saya akan coba berkomunikasi. Dia memang pegawai di tempat ini tahun 1980-an. Oke. Dan dia adalah salah satu korban, ya. Dia adalah salah satu korban kecelakaan di pabrik ini, teman-teman. Kecelakaannya
Dia nggak ngasih tahu. Aku juga nggak tahu dari dia kecelakaannya itu karena apa, karena memang dari segi fisiknya tuh dia fine fine aja, artinya tangannya nggak kenapa-napa, benar-benar kayak ya layaknya pegawai biasa. Ya, beliau berpesan sama kita supaya tidak ganggu, tidak berbuat aneh-aneh di tempat ini. Dan saya sudah berkomunikasi dengan beliau untuk memastikan bahwa kedatangan kita pada malam hari ini hanyalah murni untuk eksplorasi, hanya untuk menginvestigasi dan juga menceritakan kisahnya kembali kepada teman-teman. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Oke, kita akan udahin aja penelusurannya. Oke, tadi dia juga sempat cerita. Jadi tepat banget sama dugaan saya dari awal, adanya sinden tadi ya, itu merupakan, bukan sinden ya, penari. Mohon maaf saya ralat. Penari tadi itu adalah sosok kodam ya, sosok kodam yang ada di tempat ini. Kemudian dia tewas akibat serangan dari kodam lain. Jadi berdasarkan penuturan dari bapak tadi, bapak beliau yang ada di atas ini adalah murni persaingan usaha. Murni persaingan usaha di mana si pemilik pabrik ya berusaha mempertahankan usahanya, sedangkan orang lain ingin pabrik ini segera tutup, segera bangkrut. Akhirnya dikirimkanlah tentara, makhluk halus untuk menggempur makhluk halus yang ada di sini. Dan tadi kodam-kodam penari yang kita lihat tadi, yang pada menggeliat di bawah udah meninggal, udah berlumuran darah, itu adalah korbannya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi tempat ini tutup karena memang ya namanya usaha, kita nggak bisa jauh-jauh sama yang namanya persaingan yang tidak sehat. Dan mereka menggunakan bala bantuan mereka untuk bisa menutup tempat ini. Oke teman-teman, saya akan menggambar sosok yang ada di pabrik ini ya, dan termasuk juga sosok-sosok yang kita lihat di part 1. Jadi teman-teman yang merasa belum nyambung ketika ngeliat gambarnya nanti, tonton lagi di part 1, oke? Karena jalan ceritanya itu benar-benar runtut dari part 1 ke part 2. Oke, saat ini saya akan menggambar sosok tadi yang kita temukan di bagian pabrik sebelah sana. Dan ini merupakan salah satu sosok kodam. Bukan salah satu sih, ini lebih dari satu sosoknya. Dia merupakan salah satu kodam yang memang diperuntukkan untuk mempertahankan pabrik ini supaya tidak tutup. Namun apa daya, serangan yang diterima itu lebih kuat daripada kekuatan yang dimiliki oleh kodam-kodam ini, sehingga akhirnya mereka kalah dalam pertempuran dan juga mati. Saya akan menambahkan detail supaya teman-teman bisa semakin jelas atas visualisasinya.
Yap, udah jadi. Bisa dilihat ya kali ya. Bisa dilihat. Ini adalah gambar sosok kelima penari yang tadi sudah saya sebutkan di part 1, di mana penari-penari ini terlihat tiduran ya, tiduran dengan darah yang bergelimang. Ini merupakan sebuah tanda kekalahan dari mereka yang tidak kuat menerima serangan dari kodam-kodam lain gitu. Dan kalau dari bentuknya, dari pakaiannya, dia bukan asli sini. Jelas bukan kodam yang berasal dari tempat ini. Dia dikirim dari daerah lain untuk membantu menjaga pabrik ini. Oke. Sosok selanjutnya yang mau saya gambar adalah sosok wanita ya. Sosok wanita yang tadi kita lihat merupakan sosok yang apa ya? Kalau dibilang menyeramkan ya. Dan merupakan salah satu sosok buangan. Artinya dia memang sengaja dibuang oleh pemiliknya karena memang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak diperuntukkan lagi, layaknya barang bekas yang sudah tidak terpakai. Dan dia tuh di tempat ini tuh kayak menemukan ruang bermain gitu, udah nyaman sama tempat ini. Dan bahkan dia membuat sebuah ayunan gitu, ayunan. Ini cahayanya agak kurang terang sih ya, sehingga saya butuh bantuan. Oke. Dia adalah sosok wanita yang selalu menangis, tapi menangisnya ini bukan keluar air mata teman-teman, melainkan darah dari matanya. Dan sosok ini sedih, kelihatan sedih sekali. Entah karena sedih dibuang oleh pemiliknya atau dia mengalami masa lalu yang kelam. Tapi yang jelas dia punya banyak penderitaan di dalam hidupnya. Dan juga tidak tahu bagaimana cara untuk melampiaskannya. Oke. Udah selesai? Jatuh. Oke. Ya. Ini adalah gambarnya, teman-teman. Dia matanya hitam seperti yang saya jelaskan tadi. Saking hitamnya itu pupilnya, pupil, kalau kita kan pupilnya yang warna hitam ya, kalau dia pupilnya yang warna putih, sekelilingnya itu hitam. Nah, dia tuh mengeluarkan darah. Nah, di bagian jantungnya, di bagian dadanya, ini rambutnya, ini rambutnya, di bagian dadanya itu semacam ada daging yang terbuka gitu, jadi bolong, bisa dibilang bolong. Di bagian dadanya itu bolong, dan itu terus mengeluarkan darah dari sini sebenarnya, yang apa ya, yang menodai bajunya. Jadi bajunya tadi warna apa, hijau toska, warna hijau toska. Dia kayak baju dress gitu, dress dansa atau dress party dengan belahan yang kotak di lehernya, tapi kelihatan lah
kelihatan bercak darahnya. Walaupun bajunya ini, dressnya ini berwarna hijau gitu, berwarna hijau. Dan ini ilustrasi ketika dia sedang memegang tali ayunan yang tadi aku udah sebutkan. Seperti ini bentuknya. Oke teman-teman, karena waktu udah larut malam ya, kita udahin dulu penelusuran pada malam hari ini. Pokoknya nantikan terus konten-konten selanjutnya di channel Danupedia. Kita akan melakukan penelusuran di berbagai macam tempat yang kaya akan misteri. Kita akan coba mendeskripsikan makhluknya, berkomunikasi, dan juga mengambil setiap makna dalam setiap perjalanan. Bersama saya, Danupedia, saya melihat apa yang Anda tidak bisa lihat.